Hehehe. Nah, anak, kita mulai ya. Mas siap bu. Catatan udah? Oke. Hari ini kita belajar hosting. Silakan volunteernya yang mau saya hosting siapa? Kirim email. Ya, bukan email mahasiswa ya, email pribadi. Karena email mahasiswa Malukur itu nggak dikenal. Ini kan udah UTS nih, ya nggak? Berarti kalau udah saya demoin yang kalian nggak perlu melakukan hosting lagi. Ngerti nggak maksudnya? Udah, oke lah. Tenang. Sambil kalian memahami, sambil dengerin aja dulu ya. Oke. Jamnya kan udah juga loh. Udah. Oke, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam menjulur ya. Hari ini adalah pertemuan ke-9 untuk mata kuliah rekayasa web, di mana sesuai agenda kita akan membahas hosting. Hosting itu apa? Kan ceritanya kalian udah berjalan UTS, ya kan? Jadi yang dari lokal host itu bisa diakses secara online. Kalian bisa ngampuk, maksudnya. Ngampuknya kayak gimana? Contohnya gini. Nah, ini domainnya kebetulan di @malukur, kakak.malukur.id. Isinya ya website kelas karyawan. Ngampelan buat ya internet berarti. Tunggu. Oke, lanjut ya. Jadi ini pun website WordPress yang telah masuk ke tempat hosting di mana domainnya Malukur. Tenang, tapi yang kalian tidak berbayar, yang kalian gratis. Tujuannya apa? Sekali lagi, yang membuat web yang kita awalnya localhost itu ditaruh ke internet sehingga kalian bisa naruh atau orang lain juga bisa melihat filenya. Tujuannya itu. Nah, apa maksudnya seperti itu ya? Kalian kan udah ada portofolio tuh setidaknya ya, jadi bisa dilihat oleh orang lain juga. Kalian bisa ngambuk. Nah, nih hasil bikin webku bagus, oh kata kalian. Nah, kalian juga bisa jualan jadi di situ. Oke, ngerti maksudnya? Nah, untuk mendemokan hal itu, kan saya udah pernah beberapa angkatan tuh mendemokannya. Kalau saya tetap pakai email saya ya percuma. Jadi sebaiknya menggunakan salah satu email kalian. Tenang, passwordnya nggak saya tunjukin. Jadi kalian cuma ngirim email password kalian, nanti saya tunjukin caranya. Nggak saya tampilin di sini. Nah, ke siapa yang mau volunteer? Kalau udah begitu berarti ya kalian nggak perlu lagi melakukan hal ini, hostingnya. Ngerti nggak maksudnya? Nah, silakan siapa yang paling cepat itu yang saya demoin. Silakan kirim. Sudah? Halo. Habis itu saya suruh kalian tugas kok itu ya habis ini. Nah, mana hasil kalian posting karena ada kaitannya dengan yang ini. 910 GW-nya itu. Nah, berarti yang sudah ya nggak perlu masukkan lagi. Untungnya itu. Ada nggak? Mana ya diplomat yang kirim ke saya? Kirim email sama password, tapi bukan email web mahasiswa ya, bukan email mahasiswa. Iya ke saya untuk saya demoin. Yang setia mau. Oh, lah daripada yang lain enggak. Jadi setia tidak perlu melakukan 910 ini. Yang lainnya saya tunggu. Ya enggak?
Apa ini? Gak mikir apa gak deh? Oke, setia sudah ada nih. Jadi intinya dia perlu email. Oke, ngasih gini aja deh. Iya, masa nggak dari tadi saya bilang apa? Untuk hosting syaratnya satu, email aktif, tapi bukan Atma Luhur. Oke, udah punya semua kan? Khusus yang hari ini intinya belajar hostingnya email aktif. Nah, berarti untuk email aktif kan saya perlu login tuh. Atta halilintar@gmail.com. Kali ini nih ATHA. Hah? Oh, ada GG. Game ya. Oh, masih gede nih. Oh, tapi apa ya bener ya. Intinya silakan kalian login dulu ke email masing-masing. Itu dulu. Hah? Oh iya, cuma beda sehuruf ya. Nah, jika sudah, yang kedua, mana web localhost-nya? Nah, oke, konsentrasi. Untuk yang kedua ini penting nih. Oke, sekali lagi ya, yang belum sadar, hari ini kan pertemuan ke-9. Pertemuan ke-9 ini bahasnya hosting. Pertemuan 10 itu troubleshoot-nya jika kalian nemuin masalah. Kenapa? Karena saya menemukan ini ya pasti ada masalah kan? Itu kita bahas di pertemuan ke-10. Nah, yang 9 ini kebetulan volunteernya adalah setia. Jadi setia tidak perlu melakukan yang 9, 10 ini, dia cuma melihat sekedar tahu. Syaratnya apa? Email aktif. Kedua, mana web localhost-nya. Nah, kalau udah tahu seperti ini kemarin. Kan kemarin tuh kalian ada ngumpulin jawaban UTS. Berarti kalian sudah punya masing-masing. Kayak yang setia ini berarti saya naruhnya di sini foldernya folder setia, setia. Mana nama setianya? Cinta adanya nama setia dan ini. Ya. Jadi yang setia ini punya database, oke, punya aplikasi. Ini konsentrasi ini ya. Nah, aplikasinya namanya setia ini. Oke, ada tapinya. Jadi mana web localhost-nya? Kita harus menghilangkan bagian yang tidak perlu dari web yang localhost. Kenapa? Ceritanya ada batasan untuk hosting, baik itu resource, misalnya RAM atau memori, atau disknya, oke, atau dan bandwidth ini, bandwidth. Oke, jadi ada batasan-batasan untuk hosting. Maksudnya apa? Kayak gini. Kita saat menggunakan laptop pribadi, khususnya yang isi Mayangsari ya, nanti dia ada RAM-nya misalnya 4 GB, terus pakainya HDD, hard disk ya. Yang saya sih SSD. Nah, dia akan menggunakan CPU namanya. Sama nanti kita ajar resource RAM, memory, disk, ada CPU juga di sini. Nah, semua itu ada batasannya. Ya. Jadi kita tidak bisa naruh mentah-mentah yang dikirim itu, yang kalian ke dalam tempat hostingnya. Hosting di sini asumsinya ada server. Server itu dia bagi-bagi untuk banyak orang. Oke, kayak gini nih, memori. Memori saya menggunakan Google Chrome segini, misalnya disknya berapa, disknya ya hard disknya. Oke, dan seterusnya, jaringannya berapa, bandwidthnya nanti, dan seterusnya. GPU sih dia tergantung lah servernya. Nah, kelanjutannya kalau udah tahu seperti itu, nah si setia tadi barangnya seperti ini nih, dia pasti ada web content yang naruh plugin. Nah,
Terus ada juga yang namanya untuk temps di dalam ini. Nah, kebetulan dia pakainya 2014 ya, Sistia ya. Nah, berarti dia udah satu. Kemudian apa lagi? Jadi kita nih baru ngelihat yang ada di sini ya. Nah, dia ada foto-foto, ada video, saya nggak tahu ada nggak videonya. Nah, saya coba kayak gini nih. Ada berapa sih ukurannya? Kebetulan cuma 20 mega. Kebetulan. Kalau keseluruhannya berapa yang setia ini? Cuma 75 mega lah taruh ya. Setelah dicek, lokalnya setia ada 75 mega. Paling banyak berarti 80 mega dengan database. Nah, ini kalian harus pahami dulu nih. Konsentrasi. Ini logikanya, gitu ya, logiknya. Dia paling banyak ya 80 mega. Nanti ada teman kalian yang begini, kelas malam. Namanya Calvin Adrian, mana Calvin nih? Calvin nih. Nih, lihat nih ya. Ini Calvin, dia ngumpulin dia nih. Kalau kita lihat di web konten ada namanya plugin, mirip dengan tadi. Terus ada namanya themes, sama satu, ya enggak, ada web konten dan seterusnya. Nah, ada tapinya nih. Saat saya klik kanan, properties, kita lihat berapa. Segiga. Oke, sehingga apa? Ya, kita mesti ngimbangi jatah yang akan kita peroleh di servernya. Gambarannya seperti ini. Jadi ini bukan promosi ya, tapi salah satu contoh aja rumah web misalnya. Nah, kita lihat untuk hosting tuh dia biasanya ada paketnya. Nih, domain dia bilang harganya mulai 12.000 per tahun. Domain tuh untuk alamatnya kayak gini nih, rumah web yang saya contohin tadi, yang kakak, Maluku, dan itu domain. Domain itu alamat. Oke. Terus email bisnis katanya mulainya 15.000 per bulan. Cloud 120.000 per bulan. Ingat loh, per bulan loh, biasanya dia per tahun. Jadi kali aja setahunnya perlu berapa, itu yang berbayar. Jadi kalau kalian udah ngerti kayak gini, udah mau ada bikin web portofolio kalian kayak Ilham Ganteng kan, misalnya dia bikin ini web sendiri, ya dia bisa nyari yang 15.000 per bulan. Cacaknya kita milih ini cacaknya ya. Nggak usah dipilih, dah saya coba tunjukin. Nah, free ada dia ini udah hosting murah, terarisnya kayak gini, terarisnya, cacaknya kita masih ngeliat aja. Space-nya unlimited, traffic unlimited, kata dia, emailnya unlimited juga database. Kayaknya mantap bener ya, unlimited semua nih. Nah, berarti lihat detail. Mana tadi? Nah, ternyata dia pakai free SSD yang unlimited, yang ini nih, yang medium ya, cuma 29.000. Unlimited traffic, mantep nih, hanya 6 domainnya. Nah, ini CPU-nya 1,5 GHz, RAM-nya 2 GB. Oke, ini udah ada nih, dia udah lebih spesifik yang saya tampilin di awal nih. Nah, CPU-nya berapa, kecepatannya, kalau yang saya ini CPU-nya berapa nih. Nah, CPU-nya 3 GHz ya, kalau ini dikasihnya mana tadi, 1,5 ya, yang ada dual core dan kecepatannya dia ngasihnya ya paling 1,5 core. Terus mana tadi tuh, ini ya 2 GB RAM, yang saya 8 GB misalnya. Nah, gambarannya gitu, ada tapinya. Spek yang kita gunakan di komputer lokal itu beda 2 GB-nya server dengan 2 GB-nya yang komputer kita. Catatannya itu. Jadi dia 2 GB ya, ibaratnya yang menggunakan MacBook ada di sini. CTO menggunakan MacBook nggak? Nah, iPhone ada yang pakai? iPhone-nya RAM 2 GB dengan Xiaomi RAM 2 GB itu beda. Oke, gambarannya itu. Nah, terus mau ngapain nih kayak gini nih? Ini lengkap ya, udah dilihat cak-caknya, kita masuk cak-cak, masih cak-cak ini gambaran harga.
Selamat datang. Domainnya apa nih? Hansa .amani, amani, setia aja lah, setia band. Cari cacaknya, masih nyari nih, karena biasanya hosting tuh ada yang harganya udah cocok, dia udah termasuk harga hostingnya juga. ORG misalnya dia daftar, cacaknya lagi dia pilih ini satu, lanjut. Hostingnya mau yang hemat, unlimited 1 tahun Indonesia, per bulan ini, lanjut. Ini oke lah, lanjut, baru lanjut ya, kita mau ngeliat total harganya, disuruh login ya, perlu login pula, berarti saya skip lah ini. Cak-caknya aja tadi tuh berapa tadi ya, mana ya tadi ya, yang diklik ini ya, 30.000 per bulan kali 12, belum biaya lainnya, pajak dan segala macam ya. Nah itu gambarannya kalau yang berbayar. Kita targetnya yang gratisan, supaya apa? Supaya tidak rugi bandar ya. Nah berarti salah satu web yang gratisan 00 web host ini, nolnya 3 kali web host. Nah jadi 3, kunjungi web hosting gratisan misalnya. Ada nggak yang lain? Sebenarnya ada, dicari aja, tapi yang familiar biasanya ID 00webhost.com ini ya. Perlu ngapain? Daftar dengan akun yang sudah kita punya di nomor 1. Jadi ceritanya setelah kita ngecek berapa kebutuhan kita, kan kita maunya gratis itu. Berarti kita salah satunya web gratis adalah ID 00webhost.com. Sudah? Kita perlu mendaftar akun ke 00 webhost ini. Kenapa Bapak pakai email Bapak? Karena saya udah beberapa generasi ya daftar di situ. Nggak bisa. Nah, lebih enak kalian saya contohin adalah masih fresh. Nah, kalau sudah nomor 3 nih ya, kan kata-katanya beli, nggak akun gratis kata kalian. Berarti kita kan daftar ya nggak? Loginnya dengan Google, ya nggak? Nah, karena saya udah pinjemin setia tadi. Nah, apa kau Pinang? Oh lah, ini ya saya pilih. Intinya ini pun barangnya saya sambil rekam. Kalau yang kalian agak lama, ya caranya tonton aja lagi. Tinggal begini kan, nah dia welcome to new panel, buat website baru dan segala macamnya. Oke, intinya sangat gampang kalau udah punya email tadi. Tapi jangan sekali-kali pakai email mahasiswa, maluhur dia nggak kenal. Dia belum ini kata dia, mahasiswa yang mana nih, nggak tahu dia skip. Jadi yang Gmail kita tinggal login pakai Google. Udah yang ini. Apa yang perlu dilakukan? Akunnya saya udah punya nih, yaitu atau GGG ini ya, informasi akun tanpa di sini bisa kita lihat. Intinya dia kalau udah berhasil login ya, dia akan masuk yang namanya di halaman untuk dashboard member, namanya member area. Oke. Nah, kita perlu ngapain? Yang tadi itu saya balik lagi ke sini kan, yang kalian udah berhasil, intinya login dengan akun Google. Kalau sudah ya, dia ada tulisan welcome new panelnya seperti ini. Jadi kalau kalian pernah lihat video tutorial ya, yang zaman dulunya bisa untuk all panel. Nah, member area tampilannya kayak begini, website list ini yang dulu kata dia. Nah, kita mau yang baru aja ya, coba ya. Kalau yang zaman dulu ini udah ada di video saya yang sebelumnya, kakak kelas dia. Atau mau yang zaman dulu? Yang baru lah, ada. Berarti yang kita klik ini, dia kan bilang selamat datang ke new panel. Sederhana dia hanya seperti ini. Yang perlu kita klik adalah buat website baru. Lah. Nah, buat website baru namanya apa? Yang kayak tadi maksudnya. Hansa
setia. Passwordnya kayaknya saya catat, nanti kamu ganti aja pokoknya si setia ya. Ya sementara saya otak-atik yang di sini. Nah, aplikasi untuk WordPress kita centang. Passwordnya ada requirement minimalnya. Apa? Biasanya yang ada huruf, angka, sama simbol. Nah, berarti saya mesti ketik ini. Cantiknya diriku misalnya. Ada angka 1, ada pakeong, ada i, ada a. Nah, saya pun gak hafal ini ya, jadi saya main copy paste. Saya paste. Udah. One number, one lowercase, 8 minimal, simbol uppercase sudah, Latin sudah. Nah, aplikasi untuk WordPress centang. Intinya kalian ingat-ingat aja password kalian apa sama nama ini apa. Sudah? Yang saya ketik ini Kansa Setia. Jangan sama, bedain. Kayak Julia Julija, misalnya Julija Jion gitu. Oke? Yang namanya pasaran Novita, jangan ketik Novita doang, biasanya udah terambil. Enggak kan maksudnya Ilham, apalagi Ilham pasaran tuh, Ilham ganteng misalnya ya enggak. Lah lanjut. Aplikasi untuk web WordPress-nya ini dicentang karena apa ya, WordPress populer, dia ngebantu kita aplikasinya biasanya. Udah dibuat. Gampang sih, dibuat, ditunggu ada verifikasi nggak. Nah, selamat datang, baca panduan, subscribe dan seterusnya. Udah nggak perlu berarti. Tunggu, biasanya dia install ke kita otomatis WordPress. Nah, cara ngambil yang kitanya sabar. Nah, ini udah ada nih. Username-nya admin, ya nggak? Passwordnya apa? Password admin untuk WordPress. Saya ganti yang lain lah. Kalian catat ya yang kalian ketik tuh ya, jangan nanya saya nanti. Nah, nih saya bikin untuk Setia ini, nanti saya kirim untuk Setia, tenang. Bahasa Indo misalnya. URL-nya ini yang akan jadi alamat websitenya punya Setia. Jadi kalau udah jadi, dia jadinya ini alamatnya. Ya kita kan selama ini ketiknya localhost dan seterusnya kan. Nah, kali ini dia ngetiknya Kansa Setia webhostapp.com. Oke, domainnya gratis juga, tenang. Jadi hostingnya gratis, domainnya gratis. Ya kayak gini sudah sama kayak kita install WordPress, kan ditanya tuh username sama password. Sudah? Kalau sudah, install. Ini dia mau install WordPress untuk kita ini. Nah, ngambil yang kitanya gimana? Sabar. Dipahami baik-baik ya. Jadi tahap-tahapannya ngapain? Nah, kalau kita punya aplikasi bukan WordPress, jangan centang aplikasi WordPress sendiri. Berarti ini kunjungi daftar dengan akun. Setelah daftar, pilih domain, masukkan user dan password untuk WordPress. Jika host website WordPress, jika bukan website WordPress, dia nggak ada nanya seperti ini ya, jangan salah. Jadi centang tadi itu ngaruh. Nah, udah selesai ya. Mesti ngapain nih setelah selesai install WordPress? Coba kunjungi alamat yang ada ujungnya
titik webhostapp.com. Yang dia tadi alamatnya adalah Kansa Setia. Yang kalian kalau bingung nanti tonton lagi video ini aja ya. Nah nih, Kansa Setia, apa yang mesti saya lakukan? Saya mesti buka coba tes. Harusnya sih WordPress. Nah di sini belum tampil, kenapa? Ya bisa jadi domainnya salah. Saya lihat lagi. Mana dia tadi? Website belajar coding dan seterusnya. Ini premiumnya. Kalau sudah ada begini-begini ini berbayar. Nah, domain dia saya mesti cek di mana Kansa Setianya untuk membuka ini. Ya. 00 web host app kalau nggak salah tadi tulisannya 0 kurang. Saya lupa ngopi. Nah, ini alamat dia. Ini kurang. Yang ujungnya ada ini, yaitu ujungnya ini saya kurang 000 nya. Oke, dia dari tadi udah bikin kita domainnya sesuai nama webnya. Oh, yang tadi kan dari awal nih daftar dengan akun. Nah jika sudah tuh websitenya udah selesai, dia kebetulan pakai tema color lead. Nah sekarang bagaimana kita pakai kitanya supaya bisa diakses di sini. Nah si Setia boleh tes aksesnya udah kebuka belum di handphonenya nih? Harusnya sih udah harusnya. Ya yang lain juga boleh, kalau penasaran yang kalian daftar lu boleh dicoba lihat masing-masing. Harusnya udah. Nah sekarang tinggal kita pakai yang punya kitanya. Ya sudah. Berikutnya adalah kita pakai yang punya kita yang localhost tadi. Yang Setia kan cuma begini nih, masa dia bikin ulang, ya enggak? Nah ceritanya mau pakai yang localhost. Oke, jika sudah gini, konsentrasi ya. Alamat panelnya si Setia, URL penting. Panelnya di alamat ini. Kita perlu ngapain? Biasanya ngakses yang namanya file manager. Ini ada nih. File manager sendiri, ya namanya file manager kayak gini nih lah. Yang kita sudah buka nih. Kita lihat ya. Asumsinya kalau yang ini kan lokalnya kita nyimpannya di D, C, ya nggak? Yang ini di internet, di tempat hosting. Nah, dia mau login incorrect apa? Ya kita coba tes aja lah, akses ulang. Kalau nggak mau masukin yang tadi. Nah, apa username-nya? Yang ada kansa tadi kan? Nih. Kalau nggak mau baru kita cari di situ lagi. Nih. Harusnya sih kalau dia masih satu sesi dia bisa langsung. Nah kalau nggak bisa ya login kayak pakai tadi. Nah bedanya ini. Kalau kalian ingat Laragon naruhnya di www, Sam naruhnya di html, ini naruhnya di public HTML. Yang file kita taruh di dalam public HTML. Nah, jadi kalau kita udah buka, dia ada 3 folder ini yang utama nih. Dan seterusnya, ini kan struktur file WordPress. Oke, berarti kalau kita mau ganti, caranya gimana? Nah, kita lihat dulu wp-config. Di wp-config, dia udah nyontohin ke kita user, password, dan segala macamnya sama wp tabelnya. Nah, jadi kalau mau menggunakan yang kita, gimana ceritanya? Nah, ini nih. Jadi saya akan ambil dulu barang ini, saya amankan di catatan. Nah, saya amankan di catatan. Oke, terus apa lagi? Table prefix dia menggunakan WP. Jadi saya nih cuma mancing install website WordPress sebenarnya untuk awalnya aja. Jadi berikutnya saya mau pakai yang punya Setia. Oke, kelanjutannya udah. Di wp-config udah belum. Ini yang saya buka nih wp-config udah lah. Nah kelanjutannya gini, kalau sudah ya, kalau sudah sebenarnya yang ini nih udah masa lalu jadinya. Yang ini saya jadiin masa lalu.
Ngapain ada kepakai G? Karena sama mancing. Berarti saya akan milih semua. Saya akan hapus. Hapus. Ngapain dihapus? Ya cuma mancing dari pancingan. Lalu udah. Jadi webnya kalau yang awalnya kebuka si Kansa seperti ini, sekarang jadinya tidak deh. Ngapain tidak deh? Tenang, saya akan coba nambahin file index. Kalian tidak usah coba yang index, udah. Kalian lihat aja nih, index.php. Saya bikin. Nah, saya akan edit. Cak-caknya saya nambahin tulisan. Main cak-cak terus untuk kalian enggak? Terus PHP, PHP, echo. Cuma ngetes, kebaca dia. Hi, simpen. Ya, jadi saya cuma isi hi. Harusnya kalau benar keluar isi hi. Lah benar. Udah kebaca. Jadi sekali lagi naruhnya di mana? Naruhnya di dalam public HTML. Apa yang ditaruh? Nah, ini yang bagian penting. Konsentrasi ya. Ya kalian udah dihapus juga kayak gini. Lah, berikutnya ini. Lalu, itu kan ngapus aplikasi namanya. Ada satu lagi namanya untuk database-nya. Cari mana bagian MySQL. Nih, phpMyAdmin kan seperti biasa. Buka. Nah, tunggu. Ini dia barangnya. Kita mengunjungi phpMyAdmin. Saya ulangi ya. Kan tadi itu di sini nih di dashboard nih. Gulung ke bawah. Namanya dan phpMyAdmin. Dibuka. Di sini ini diklik ada phpMyAdmin. Sudah? Lah, diklik kebuka phpMyAdmin. Tapi yang bukan localhost kita ya, ini yang hosting nih. Lah, database kita sekarang namanya beginian nih. Jangan dihafal, pening kepala hafalnya. Pak apa yang namanya database ini? Makanya saya copy dari itu. Oke, dia pakai PHP-nya 73. Apa aja web servernya. Terus versi phpMyAdmin-nya ini. MySQL-nya mana nih? MariaDB itu dia dan seterusnya. Nah, kelanjutannya kalau kita buka yang ini harusnya ada tabel-tabel nih. Tabel ini udah kita butuhkan. Kita hanya butuh database-nya. Oke, berarti yang perlu saya lakukan adalah centang semua tabel, pilih, iya, itulah, yuk, lah, ngapain di drop? Kan tadi itu saya cuma install aja, mancing aja. Udah, harusnya sekarang tabelnya kosong di dalam database ini. Udah ya. Nah, kalau sudah ini kelanjutannya. Kalau sudah konsentrasi, lalu cara nguploadnya gimana yang kita punya ini sekarang. Nah, berarti kalian kunjungi yang localhost kalian, tapi ingat-ingat ya, lihat dulu ukurannya, jangan sampai bergiga-giga, nanti gagal. Nah, yang perlu kita lakukan adalah siapa tadi itu ya? Setia. Nah, si Setia ini, saya hanya butuh folder ininya, isinya ini. Lah, konsentrasi, udah yang ini dipilih semua. Udah, yang ada WP admin itu kan ditaruh di public HTML gitu. Nah, jika sudah, klik kanan, dijadiin file zip, jangan file lain, jangan rar, zip. Kenapa? Ada ceritanya, sabar. Di zip aja dulu. Lah, di zip, nanti dia jadinya satu file itulah yang mau kita upload. Nah, kalau sudah, sabar dulu. Saya sampai siapin satu file untuk kita bekerja lebih enak.
Oke, ini yang perlu kalian lakukan adalah copy, cari di GitHub, namanya ini nih, github.com edit unzipper. Ini penting untuk apa? Untuk nge-zip file zip tadi. Jadi kalau kita biasa ekstrak kan lama tuh. Iya, ya kayak gini ini kan lama juga kan. Bikin zipnya lama, ekstraknya lama. Nah ini akan jauh sangat lebih cepat nih. Lalu ini diketik. Nah, github.com/edit lah. Nanti kalian ke depan pun kalau mau dalemin bahasa pemrograman apapun ya, salah satunya Python juga ada di situ. Banyak orang ngasih code sebenarnya. Kalau kalian mau skripsi pun sebenarnya di sini banyak contoh sistem informasi. Lalu ini github.com/edit unzipper sudah lah. Oke, kalau sudah, cara makainya adalah di sini kalian klik code-nya, kalian klik download zip. Habis itu ekstrak. Nih, kan download nih, dia nanya mau nyimpen di mana kan? Oke. Nah, ini mau bikin folder misalnya 9 hosting. Nah, unzipper master ya, unzipper master udah di download, habis itu di ekstrak. Yang kita butuhkan tuh hanya satu file, yaitu file unzippernya. Nih, lah. Habis ekstrak lah, tahu mesti ngapain? Lah, oh, konsentrasi. Jika sudah, begini kelanjutannya. Konsentrasi, lalu kan habis di download udah diekstrak ya. File 1 ini mesti kita upload kemana? Ke file manager. Dia ada tombol untuk upload. Ini kan download, new, ada mana cari tombol upload? Nih, upload. Mana file ya? File yang tadi tuh mana ya? Oh, nih yang folder 8. Ingat satu aja. Kenapa ini sangat gampang mengekstraknya, cepet banget. Lah, upload. Tunggu. Selesai. Sampai ini sudah. Cara upload unzipper sudah. Lah, belum. Kan tadi itu downloadnya udah tahu. Nggak mengekstrak sudah tahu. Kan dapat file ini, kita nggak butuh semuanya, hanya butuh ini. Lah, kalau sudah, ini kan file manager. Di file manajernya klik tombol upload. Lah, pilih file edit. Udah. Ceritanya nguploadnya sama dengan sebenarnya kita dari flash disk naruh ke hard disk kita. Tapi bedanya ini di online. Lalu, udah. Belum ada gambaran juga. Jadi hanya menaruh yang tadi tuh, nih coba anak si Sinta nih. Coba ya nih dengerin ya. Tadi itu kan saya buka awalnya file manager yang ada di dalam public HTML, ada WP admin, WP include, WP content ya. Itu kan saya hapus semua tuh. Nah, di tempat itu tuh saya ngupload file unzipper. Jika sudah, tambahannya kita balik yang ke setia. Kan saya tadi ini setia ini. Ada yang saya mengekstrak jadiin file zip, ini kan isinya. Nah, jika sudah, cara selanjutnya adalah upload file zip yang web kita. Berarti caranya adalah upload file, pilih filenya adalah file yang setia. Nah, ini kita upload satu ini aja. Ngapain pada ngupload siko-siko lama, ribuan file. Unzipper memang satu. Kalau yang ini sebaiknya di zip. Nah, jika sudah upload, tunggu. Oke, tunggu. Nah, yang saya udah 3%, 4% dan seterusnya. Gampang kan? Tapi sampai ini belum kelar. Kenapa? Ini baru aplikasi, kita baru naruh yang namanya database. Sabar, bertahap.
Ini sama aja sebenarnya yang kalian praktek dari komputer lab atau naruh dari flash disk mau naruh di komputer lain itu sama persis. Bedanya dia beda naruh folder. Revi tahu? Nah, nanti sambil pahami ya. Inilah keuntungan setia itu ya. Oh, enggak setia, ada penting-penting kepala, oh enggak. Sambil nunggu sambil ngabsen. Prima ada enggak? Prima sudah ada. Peda ada deh. Rahul ada. Novita Wulandari ada. Rasmu ada deh. Fazar ada. Asidik yang mana? Oke. Risa Rosma tidak ada. Indah Lailatul ada. Indah doang. Indah doang tidak ada. Egi ada, Egi ya. Nah, Erik ada. Erik Priwanto. Oh lah. Mayang Sari tidak ada. Ya, Fernanda ada ya. Dana ada. Anja tanpa Y. Ada yang belum dipanggil? Hari ini sudah ada yang dapat amal ibadah, ada yang berkurang amal ibadah juga ya. Khususnya yang pink-pink. Ya, yang pinky-pinky. Karena tugil. Dah, lanjut yang ini. Lanjut. Tadi kan ngupload udah kan? Selesai nguploadnya. Cara makainya. Lalu cara makainya sangat gampang. Kalau kalian ingat tadi saya kan buka ini nih. Berarti tinggal kita ketik unzipper.php. Di enter. Lalu di enter. Kan setia tadi itu kan, dia langsung baca, dia tahu namanya setia. Jika sudah unzip, klik sekali dia hijau, lalu deh ya. Ngapain sudah nih kita kalau main keroyok memang begitu. Nah, tinggal ditunggu, langsung deh 4 detik lah selesai. Hah, apa beda atau enggak? Nah, ini kita lihat nih, awalnya kan begini nih. Saya reload, refresh, dia udah ada WP nya harusnya. Cakep kan? WP admin, WP konten, WP include. Padahal banyak yang kita ekstrak tadi. Nih, ekstrak nih, udah. Nah, langsung deh itu ya. Nah, jika udah selesai ngapain? Konsentrasi. Ini kan baru namanya aplikasi. Kita perlu di PHP admin. Oke. Yang dimana PHP adminnya si setia, dia ngumpulnya file SQL. Nih kan. Nah, jadi ini saya tulis online nih. Nah, saya perlu ngapain? Nama database-nya bukan ini lagi. Kenapa? Sudah ngikutinnya begini. Nah, berarti saya akan ambil tulisan yang acak adul ini. Nah, saya tinggal klik, saya tinggal ambil di atas ya. Copy. Saya tinggal main replace all. Nah, replace all dari KMS setia jadi ini. Nah, jika sudah ada lagi set nih biarin karena dia bisa bikin nanti. Nah, sekarang alamat yang local host garis miring ini kan alamat sebelumnya, dia akan jadi alamat baru. Alamat barunya apa? Yang unzipper nih, tanpa unzipper ya. Yang kayak ganti folder tuh. Oh, jadi ini kita pilih
Ctrl H, nah tanpa garis miring. Setia ini jadinya combine. Jika udah di replace all lah, gitulah. Before you know me katanya, keren. Lah, ibaratnya semuanya udah diganti. Jika udah selesai, kita mau mengimport file ini. Caranya ke phpMadmin ininya, ya, klik yang gambar rumah, biasakan dari home, baru import. Filenya apa? Di setia, tadi saya nyimpannya dengan nama online, karena biar yang localhost-nya tetap ada. Nih, jika sudah, saya klik go. Apakah sudah berhasil? Jawabannya belum. Satu file lagi yang penting untuk diubah, yaitu wp-config. Jadi ini kan baru database, harusnya hijau kalau udah benar. Nah, udah selesai nih. Jadi di dalam database-nya yang ini nanti ada set. Nah, jika sudah, ininya ya, dia pasti akan bermasalah. Kenapa? Karena belum diganti wp-config-nya, jalan basis data. Berarti wp-config saya mesti edit, menyesuaikan yang saya nyontek, yang saya bilang di awal tadi. Saya udah taruh di sini contekannya. Nah, db name adalah ini. Berarti bagian db name yang awalnya setia saya ganti jadi ini. Yang saya suruh nggak usah dihafal tadi itu kan nggak mungkin hafal ini apa barangnya nih. User saya udah nyatat tadi di sini. Usernya adalah nilai user sampai copy lagi. Nah, berarti saya tinggal paste. Password yang awalnya nggak ada jadi ada sekarang. Kalau nggak bisa kita bikin database baru, tenang aja. Nah, satunya localhost, sama nggak localhost? Sama. Yang sebelumnya WP, kita nggak mau WP, yaitu set yang kita. Udah, tinggal di save and close. Nah, jika udah selesai, paling terakhir yang bermasalah satu lagi adalah htaccess, tapi semoga aja enggak. Kita tes. Enter, tunggu, nanti keluar yang setia. Ini lah yang kamu web lokal kemarin setia. Inilah. Lah tinggal login berarti. Selesai. Nah, kerjaan kalian hanya begini. Saya tunggu. Ya karena kalau kalian lihat gampang kok, coba tes. Ya gak? Ya coba dites. Setia, ngapain setia? Tentang setia ya kalau sudah. Nah, setia login. Tuh langsung deh. Ya. Tinggal dilihat halaman, post dan segala macamnya udah beres. Nah, setiap tes lah ganti password ya enggak. Khususnya WordPress nih. Nah, berhasil. Udah, caranya kayak gitu. Ada pertanyaan nggak? Tinggal kalian coba. Iya. Tinggal kalian coba. Untuk kehadiran selanjutnya saya ukur dari yang udah kirim linknya. Link jadinya, link websitenya. Lah kan? Gampang kan? Nah, itu kalian bisa pamerin sekarang. Nih websiteku, udah setia. Yeay. Nah, udah. Nah, langsung deh. Jadi nih serius ya, ini bisa kalian akses di handphone dimanapun, yang penting connect internet. Nah, itulah yang bisa kalian kasih lihat nih Pak, Mak, nih Yayang kata kalian yang ada posting tentang Yayang kan, kalian bisa lihat nih, udah mendunia kalian. Kalian ya nggak? Kayak Tio tuh, Tio bisa ini nanti. Tio kalau nggak salah punya kembaran deh, namanya siapa kemarin tuh ya? Ade. Tio dan Afin ya kan? Sama temanya yang digunakan. Aku Rikao. Iya. Lah. Kita lanjut. Intinya sekali lagi untuk kehadiran termal selanjutnya saya ukur dari sini ya. Nah, ini kerjaan kalian biar cepet nih. Ini kan cepet banget nih. Nggak sampai sejam nih. Saya akan upload ini. Kalian lihat aja ini hasilnya. Kalian coba. Kalau ada masalah tanya di grup. Nah, harusnya udah nih. Jadi materi kita yang hari ini udah selesai tentang hosting. Masa aja selesai Pak? Kemudian kita coba lah lihat deh RPS. Apa sih gambarnya?
Hore, kata kalian, hari ini kuda lapar. Nah, kalian bisa makan siang jadinya. Hore. Tapi tetap diminta ya hasilnya itu ya. Jadi kalau ada masalah sebaiknya ini. Nih, pertemuan 9 nih. Mempersiapkan kebutuhan hosting. Apa kebutuhannya tadi? Lalu Pak. Tadi itu kan ada email, saya tulis ini nih, email aktif, terus daftar di web 00 web host, udah cek resource apa yang digunakan. Nih, solusinya gimana kalau udah terlalu banyak? Kalau terlalu banyak saya si Calvin nih, kalian mesti buang-buang bagian yang tidak diperlukan. Ya, nih kayak mana Calvin tadi ya nih, Calvin 1 giga tadi itu, nah, cuman nih yang dia. Nih, jadi apa yang bisa dibuang-buang? Khususnya di bagian ini chest yang nggak ada defaultnya bisa diabaikan dulu. Nonaktifkan plugin yang nggak dibutuhkan dulu. Yang bukan ini chestnya aja udah berapa nih misalnya, kecil ya. Kebetulan masih kecil, tapi dia biasanya taruh di situ banyak nanti. Ini masih kecil, berarti di uploadnya gede. Nah, cari nih apa nih isi dia nih. Coba di sini properties. Jadi yang bagian A di sini pun udah segede ini. Oh, entah apa isi ya enggak. Nah, jadi yang plugin yang enggak digunakan ini nih tambahan nih namanya nih. Ternyata gedenya di sini slider ya. Jadi yang Calvin ini nih abaikan dulu. Jangan diupload yang ini. Pindahin ke tempat mana. Enggak maksudnya. Coba gini ya. Jadi yang Calvin nih, kalau yang kalian nemuin kayak gitu, caranya adalah di copy aja dulu. Jadi yang selain di copy ini itu kita hapus. Jadi kalau ada apa-apa tinggal ngambil maksudnya. Oke, tunggu. Berhubung lama, pokoknya kalian tahu lah ya mesti ngapain ya. Nah, maksud saya gini, yang kopinya biarin tetap ada, yang ini dia ini tambahan, ini tambahan, ya. Ini bisa dihapus dulu. Ingat kalau ada apa-apa, kita balikin ke yang copy, ya. Kalau kasusnya kayak si Calvin, nah terus lihat di bagian upload nih. Di bagian upload harusnya dia hanya folder tahun, harusnya. Biasanya dia begini ini karena ada install plugin tambahan. Ini bisa dihapus juga lah, nanti dia akan jauh lebih dikit. Karena apa? Kalau saya lihat tadi di ref slidernya yang gede nih, tapi saya pun nggak tahu nih yang dia nih, tapi gini nih ya. Tapi caranya adalah begitu. Karena apa? Kita nggak dikasih ngupload segede itu lah sih. Nah, selanjutnya tinggal ngelihat ada masalah apa. Oke, absen pertemuan selanjutnya sekali lagi saya ukur dari yang hosting tadi. Yang udah alamat kalian tadi lah ya, absen hari ini kan udah nih. Siapa yang belum diabsen jadi Anja tadi nggak ada kan? Anja apa ye nggak ada. Desi Mengsari nggak ada. Indah doang nggak ada. Lisa nggak ada kan Lisa. Nasmu nggak ada. Penda nggak ada. Ada yang belum dipanggil? Tidak deh. Lah pulang berarti. Benar Penda enggak saya? Enggak bener kan, coba saya lihat lagi nih pelan-pelan nih. Saya lihat pelan-pelan nih. Kebutuhan hosting sudah, email, terus resource, kapasitas yang kalian nyontohin yang berbayar sudah tadi, rumah web tadi ya. Daftar akun di Nolo Web Host sudah, yang pakai emailnya si Setia. Milih domain sudah tadi itu. Akun tadi sudah. Nih penjelasannya, ingat-ingat dia panel ini nih yang penting bangetnya nih. Jadi kalau udah kalian masuk member area nih udah enak ya. Ini hasilkan uang online nih bolehlah diklik kapan-kapan nih. File manager yang penting dan bagian basis data. Oke, tadi itu saya sengaja install WordPress biar untuk ngambil gak payah-payah daftar akunnya. Kita bisa kok bikin database MySQL baru di sini.
Nih, bisa dibikin buat database baru, usernya apa, passwordnya apa, bisa di sini. Yang video sebelumnya itu kakak kelas kalian saya bikin baru. Nah, yang ini biar simple, saya pakai yang sudah ada. Sengaja, biar cepat maksudnya. Nah, harusnya sih udah. Terus apa lagi nih? Menghosting database hasil proyek UTS. Sudah, habis berarti. Yang selanjutnya itu tinggal troubleshoot, kira-kira kalian nemuin masalah apa aja. Ada? Nah, karena sudah selesai, berarti saya akhiri ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau tidak ada, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan Anda kayaknya belum di absen ya? Lah, udah kapan-kapan aku nggak absen, aku gede lagi lah. Bernanda, sudah Bernanda ya. Sip. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat siang, hati-hati di jalan, jangan lupa makan siang. Oke, sampai ketemu lagi. Boleh pulang. Iya. Terima kasih. Makannya.